Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam diri kita ada ruang yang lebih sering menjadi ruang pengap, ruang sunyi, ruang gelap. Bahkan terkadang ruang itu berkobar membara bagai neraka. Padahal ruang-ruang itu menjadi lembah dan hamparan bagi hidupnya ruang-ruang yang lain yang mungkin kelak menjadi kesatuan utuh bagi kepribadian kita. Ruang-ruang itu selalu menjadi ruang rahasia karena memang tidak nyata di kasat mata. Di relung paling dalam ruang jiwa kita ada al-lub yang juga disebut dengan as-sir, relung paling dalam pada jiwa kita yang menjadi awal atau sumber siapa diri kita ini sesungguhnya. Ruang-ruang jiwa kita butuh cahaya agar senantiasa ia terang, cerdas dan bahagia. Cahaya itu bisa diraih melalui renungan, melalui tafakur ketika diri kita sedang sendiri di dalam khalwat dan uzlah kita sehari-hari. Cahaya itulah yang kelak bisa membedakan mana yang gelap dan juga mana yang buruk, mana yang batil dan juga mana yang jahat. Dengan yang terang, hak dan penuh limpahan kebajikan. Namun, agar cahaya-cahaya itu tetap hidup, kita mesti terus menghidupkan jiwa kita secara mekanis melalui zikrullah secara terus-menerus agar kelak ruang-ruang jiwa kita akan dipenuhi oleh khazanah ilmu pengetahuan, yaitu khazanah makrifatullah, dan berbuah pada kesadaran yang terus-menerus untuk membangunkan kualitas ruhaniyah diri kita sebagai kesatuan organis dalam ruang batin diri kita. Masing-masing ruang haruslah hidup dengan keserasian sejati, yaitu kehidupan fungsional sesuai dengan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tugas tafakur, tugas akal, tugas hati, tugas ruh, dan rahasia ruh, sehingga terjadi refreshing spiritual secara terus-menerus terhadap masa depan kita. Pada saat yang bersamaan, adab atau etika kita dengan Sang Pencipta juga harus serasi, karena pertumbuhan keimanan kita itu mesti menjulang ke cakrawala ilahiyah sampai kepada tahap keimanan yang hakul yakin. Suatu kondisi kita siap untuk memasuki ruang-ruang ilahi yang digambarkan secara cemerlang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai Hadratul Quds dan Bisatul Uns, hadirat suci dan hamparan kemesraan yang membahagiakan. Di sanalah ada langkah-langkah kaki yang telah menanggalkan sandal-sandal dan sepatu alam atau segala hal yang selain Allah. Kita bisa memasukinya melalui pintu mufathah, pintu terbukanya rahasia demi rahasianya. Kemudian kita berhadapan dalam kehadiratnya, lalu bermujalasah, bermajlis dalam karisma ilahiyah penuh dengan rasa malu, taqarrub dan muraqabah, dan berdialog dengan bahasa qalbu melalui tafakur dalam mengarungi nuansa jabarut, di mana kita bermunajat melalui rahasia batin kita. Kemudian bermusyahadah, menyaksikan kebesaran dan juga keagungannya di balik asmanya, sifatnya, dan juga zatnya.
Kita dapat menyaksikannya di alam malakut. Dia menyaksikan di alam nyata. Kita menyaksikan di ketuhanannya. Dia menyaksikan kehambaan kita. Kemudian berakhir dengan bermutolaah, terbukanya pandangan batin kita atas rahasia alam malakut, alam jabarut, rahasia takdir, dan kita memandangnya dengan menuju ketuhanannya. Dia melihat pada kehambaan kita yang menanjak kepadanya. Kita melihat fakta, ketentuan, dan juga takdirnya. Lalu jiwa kita menerima penuh dengan keridhaan. Dan ketika dia memandang hamparan rahasia jiwa kita, dia pun membukakan hamparan anugerahnya. Lalu kita bersimpuh di sana. Dia pun memandang kita dengan rasa cinta yang luhur, penerimaan yang agung. Sekianlah, salam